Baik, terima kasih kepada Ibu Risma selaku host terkece pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai hari yang indah dan insya Allah berfaedah ini, perkenalkan nama saya Rahayu, saya bertindak selaku moderator yang akan mendampingi narasumber kita kurang lebih 2 jam ke depan. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa narasumber kita hari ini yang terhormat Ibu Miss Naria Idrus, SPD MA, yang juga merupakan seorang aparatur sipil negara di IAIN Sorong dan juga merupakan lulusan dari Universitas Birmingham, UK. Dan juga seluruh peserta Zoom yang telah bergabung pagi ini, salam pagi dan salam sehat dari kami. Oke, kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari apa hasil akhirnya, tetapi juga bagaimana sebuah penelitian itu berlangsung, sehingga dibutuhkan kode etik untuk mengaturnya. Bukan hanya tentang plagiarisme atau copy-paste, tapi tentang sopan santun dan etika dalam melakukan penelitian. Oke, seberapa penting kode etik itu dan bagaimana peranannya dalam penelitian kita? Oke, sama-sama hari ini, hari yang indah ini, kita menyimak ulasan lengkap tentang pentingnya kode etik dari narasumber kita, yaitu Ibu Miss Naria Idrus, SPD MA. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya membacakan CV singkat dari beliau. Miss Naria Idrus, SPD MA, lahir di Sopeng 19 Desember 1991. Beliau menamatkan pendidikan S1 pada tahun 2013 di Universitas Negeri Makassar. Dan kemudian menamatkan kembali pendidikan S2 beliau pada tahun 2016 di Universitas Birmingham, UK. Wow, so amazing. Oke, tidak hanya sampai di situ, beliau juga merupakan seorang language editor di ITS UNM, seorang penerjemah, proofreader, dan juga merupakan seorang dosen IAIN Sorong. Oke, kita bisa lihat bersama-sama dan terpampang nyata di slide yang saya bagikan tentang bagaimana berpengalamannya, bagaimana banyaknya publication, organization experience yang telah dilakukan oleh Ibu Miss Naria Idrus, dan yang terpenting adalah beliau pernah menerbitkan 2 jurnal internasional berindeks Scopus pada tahun 2016 dan 2017 di ASEAN EFL Journal. Oke, beliau ada dan menjadi seperti sekarang, saya rasa karena banyak belajar, banyak berdoa, dan juga tentunya ridho orang tua ya Ibu. Ya, saya yakin itu. Oke. Ibu Misna, mohon izin Ibu, sebelum memaparkan materi, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi kita akan berlangsung selama 30 menit, dan sisanya kita akan melakukan diskusi. Dan teman-teman yang hadir hari ini, untuk sambil menyimak materi dari narasumber, juga bisa melayangkan pertanyaan lewat forum chat yang sudah tersedia selama pemateri membawakan materinya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Miss Naria Idrus, SPD MA. Waktu dan Zoom kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh, kita sapa dulu yang dari Aceh sampai Papua. Dari UT Pung. Dari UT Pung? Dari UT Pun. Dari UT Makassar. Oke. Yang dari Papua, Ada yang dari Papua? Ada, Bu. Oh, oke. Siapa namanya, Pak? Ah, saya kayaknya tahu ini. Yang dari Papua. Oke. Sambil kita tunggu pemateri pindah posisi. Mau tanya dulu. Ibu mau tanya dulu. Ibu moderator mau tanya dulu. Terkait dengan kode etik. Ada yang bisa raise hand.
apa pemahaman kalian tentang kode etik? Apa itu kode etik dan kira-kira dalam penerapannya tidak hanya di penelitian, di kehidupan sehari-hari pun kode etik itu penting, bukan? Bahkan iya, penting dalam hidup, sangat penting. Itulah kenapa hari ini kita mengambil materi ini. Kenapa? Karena terlalu banyak kaum milenial, tapi tidak ada dalam grup ini, tidak ada. Banyak sekali kaum milenial yang dia lupa ki sopan santun. That's why Mem dan teman-teman mengambil topik ini supaya kita sama-sama kembali ke jalannya. Jalan yang seharusnya. Jalan bagaimana seorang mahasiswa, seorang pendidik, seorang pembelajar tahu etika. Oke. Udah deh, Pak dah. Oke, Ibu Miss Daria. Oke. Sudah ada pemateri ya? Belum. Pak boleh. Suara saya kedengaran? Oke. Oke, baik Ibu Misna, waktu dan tempat saya persilakan lagi. Tadi saya mencoba menghandle keadaan. Oke, silakan Ibu. Baik, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta ya. Tadi ada gangguan. Oke, kita lanjut. Malu-malu ini, Ibu. Malu-malu. Padahal tidak ditulis di mata. Oke? Iya. Malu-malu, Ji. Harus belajar ini. Iya, ini adalah proses belajar, tak? Betul, jadi iya, jangan malu-malu. Iya. Kalau malu-malu kucing, Bu? Tabe, ini kita masuk di dalam forum diskusi. Santai saja, jangan tegang. Namanya kita proses belajar. Kalau tegang, terpantul itu ilmunya. So, be fine. Tenang saja. Kalau ada kita mau ungkap di dalam forum, silakan. Apa yang kita pahami tentang kode etik, silakan tulis langsung. Jadi pemateri dan atau narasumber itu bisa paham sampai di mana kita punya pemahaman tentang kode etik. Kurang lebihnya, yang penting proses belajar itu terjadi dan pemateri paham sampai di mana kita punya pengetahuan, kita go on. Oke? Adapun sebentar kalau ada yang mau bertanya atau sambil bertanya di forum chat, silakan. Nanti saya akan memandu. Kalau seumpama dari peserta webinar hari ini ada yang malu-malu untuk raise hand, silakan tuangkan pendapat Anda, tuangkan pertanyaan Anda di forum chat. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sangat insight. Oke, setelah saya menyimak dengan seksama, ternyata betul narasumber kita ini handal untuk bicara tentang kode etik. Oke, mohon izin Ibu narasumber, ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Kiranya mungkin Ibu bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, dari peserta webinar hari ini. Apakah boleh kita submit artikel kita pada lebih daripada satu jurnal? Dikarenakan beliau sudah menunggu lama, namun belum ada respon dari editor. Silakan Ibu. Baik, ya Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau aturan seperti ini kembali ke aturan jurnal yang kita tempati submit. Biasanya pada saat mensubmit itu, jika ada yang kita centang bahwa tidak boleh menyubmit ke jurnal lain, nah itu berarti tidak boleh. Kita betul-betul harus menunggu sampai ada konfirmasi penolakan atau penerimaan dari jurnal yang kita tempati ini. Jadi tergantung jurnalnya. Oke. Jadi kita harus menunggu dulu ya, Bu. Apakah dia ditolak atau bagaimana, baru kita bisa submit di tempat lain? Tergantung. Ada jurnal yang syaratnya seperti itu.
Ada juga jurnal tidak ada masalah jika kita mensubmit ke Google. Jadi baik. Biasanya sih kalau jurnal-jurnal yang masih pemula itu tidak ada masalah. Apalagi mungkin kalau pengelolaannya tanda petik kita mungkin teman atau kita tinggal di komunikasi. Oh, berarti jawaban dari peserta webinar yang masuk di kolom chat itu baiknya kita konfirmasi dulu ya Bu ya. Terkait ditolak atau tidaknya, baru kita bisa bertindak. Apakah mencari publication yang lain atau bagaimana? Oke, saya kira sudah terjawab. Di awal, biasanya kalau misalkan jurnal internasional, di awal sudah ada lembar persetujuan tentang artikel yang kita submit itu. Oh, oke, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, saya berikan kesempatan untuk para peserta webinar hari ini untuk bertanya satu pertanyaan saja kepada narasumber kita hari ini. Mungkin ada yang mau unjuk jari, please. Silakan menekan tombol fitur raise hand jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan langsung ke narasumber kita pagi ini. Oke. Wow, nampaknya belum ada, Bu. Masih malu-malu. Tidak ada yang raise hand, Bu. Mungkin malu-malu kucing. Oke, saya yang ambil alih, Bu. Saya selaku moderator sebenarnya setelah menyimak panjang materi Ibu, saya penasaran dengan kasus ini, Bu. Kita tidak bisa bohong bahwasannya termaksud di era saya di waktu S1, ada sangat banyak mahasiswa, Bu, yang melakukan manipulasi data. Yang dimaksud manipulasi data di sini adalah biasa dalam prosedur penelitiannya itu dia tulis 8 penelitian, 8 meeting, 8 kali pertemuan. Namun pada kenyataannya mereka cenderung melakukan hanya 2 atau 3 kali penelitian, Ibu. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa take it easy, hidup ini mudah, lakukan sesingkat-singkatnya dan semudah-mudahnya. Kita hanya perlu untuk sarjana secepat-cepatnya. Bukan begitu? Iya, bukan begitu para teman-teman peserta webinar hari ini. Saya sudah tangkap. Oh, belum tentu. Alhamdulillah kalau ada yang bilang belum tentu. Artinya orang-orang yang jujur ya. Ibu respect sekali dengan orang-orang jujur di masa kini. Oke. Sudah ada yang berteriak Muhammad Afdal. Oke, terkait dengan itu, Bu. Saya sangat penasaran melihat dari sudut pandang Ibu sendiri. Bagaimana Ibu menyingkapi selaku juga dosen. Menyingkapi mahasiswa yang seperti ini. Apakah ini merupakan satu etika yang baik atau bagaimana meluruskannya kembali ke aturan yang sesungguhnya? Iya, Bu. Silakan. Ya, seperti di slide terakhir tadi ya, 3 pelanggaran pertama yang sering kita lakukan dalam penelitian, plagiat, falsifikasi, dan fabrikasi. Kalau misalkan yang kita laporkan itu ada 10 pertemuan, tapi yang kita lakukan cuma 3 pertemuan misalkan, berarti itu kan ketidakbenaran pada metode yang kita gunakan. Berarti merujuk pada pelanggaran falsifikasi. Pelanggaran falsifikasi. Mungkin ya penelitiannya tidak plagiat, datanya betul-betul ada, tapi metodenya itu yang salah. Jadi bisa saja berujung pada kesimpulan metode tersebut tidak efektif. Padahal ternyata tidak efektif karena memang jumlah pertemuannya yang kurang seperti itu. Nah itu mudaratnya atau negatifnya. Ya, Bu. Tambahan, karena kurangnya meeting yang seharusnya dia lakukan 8, namun dia hanya melakukan 2 atau 3 kali pertemuan, sehingga itu memungkinkan mereka untuk melakukan manipulasi data. Artinya supaya dia terlihat atau nampak seperti signifikan improve, signifikan increase, signifikan success dari penelitian itu, seolah-olah memang dosen di perguruan tinggi itu menuntut untuk mahasiswa berhasil menerapkan metode atau strategi tersebut, Ibu. Jadi dilihat dari sudut pandang dosen supaya ini para kaum milenial yang ada di grup ini berpikir 2 kali untuk melakukan manipulasi data atau mencoba mempercepat kehidupan mereka, mempermudah kehidupan mereka. Kiranya kiat-kiat apa, Ibu, yang bisa Ibu sampaikan selaku dosen supaya mahasiswanya tidak berpikir 2 kali melakukan manipulasi data itu? Otomatis yang
perlu diperhatikan adalah pentingnya penerapan kode etik penelitian. Seperti yang di awal tadi, kita sudah masing-masing sudah sudah menuliskan apa sih atau apa dampak ketika kode etik penelitian tersebut tidak diterapkan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, dan kita kembali pada prinsip dasar kenapa suatu penelitian itu, kenapa orang melakukan penelitian. Jadi fungsi utama dari penelitian adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun apabila kita melakukan penelitian justru dengan metode yang salah, adanya pelanggaran-pelanggaran yang muncul pada saat pelaksanaan penelitian, berarti bisa saja yang kita hasilkan adalah ilmu yang menyesatkan seperti itu. Oke, Ibu. Saya kira sudah terwakilkan ini, Budi, pertanyaan saya hari ini untuk semua mahasiswa yang ada di grup webinar hari ini. Kiranya saya bisa menarik kesimpulan. Tentang toge sama bening. Tentang toge tak. Oke, kiranya. Oke, sebelum saya tutup webinar hari ini, masih ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Saya ya, oke, raise your hand. Angkat tangannya. Mana? I don't see you. Mana? Oke, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Ilham Rashid. Terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, ya masalah kesalahan dalam metode penelitian ini. Itu menyangkut fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme ini. Apakah ada metode atau cara untuk sebagai penguji untuk mengetahui apakah dalam suatu penelitian itu memang ada kesalahan tersebut? Oh ya, baik. Nah, kalau kalau plagiarisme, kalau sekarang sih alatnya sudah ada ya, menggunakan Turnitin, turnitin.com. Itu pokoknya filenya diupload, nanti akan terdeteksi sendiri berapa persen ininya, dan mengutipnya itu, kopasnya itu dari mana akan terdeteksi semua. Kalau misalkan fabrikasi dan falsifikasi, agak rumit juga sih sebenarnya mengidentifikasinya bagaimana. Apalagi kalau pelakunya cukup terampil. Ya. Seperti itu ya. Seperti ya, itu, kalau Pak Ilham. alat-alat ininya belum sih. Kecuali mungkin kalau karena pun misalkan angketnya kita gunakan Google Form misalkan. Kemudian ada 5 data yang difabrikasi. Tapi kalau misalkan menggunakan satu akun Gmail yang sama, mungkin akan terdeteksi. Tapi kalau akun Gmailnya berbeda-beda, sengaja dibuat berbeda-beda, otomatis akan rumit juga. Jadi kembali ke integritas kita sebagai peneliti sebenarnya. Pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, pertanggungjawaban kita kepada orang-orang yang akan membaca penelitian kita, dan otomatis kan ini yang namanya kebenaran, kejujuran itu kan pertanggungjawabannya bukan hanya berkaitan dengan dunia, tapi juga akhirat. Ini integritas. Karena perlu penelitian juga dosen pembimbing, ya, meskipun dosen pembimbing kita adalah seorang profesor, belum tentu bisa mengidentifikasi itu. Dan saya pikir para pembimbing tersebut juga akan terlepas dosanya dari Tuhan. Akan menanggung dosa tersebut, kembali akan ditanggung oleh peneliti yang melakukan kelalaian tersebut. Ya, kecuali kalau yang yang tadi plagiarisme, nah itu sudah bisa diidentifikasi dengan Turnitin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk Pak Ilham Rashid. Oke, sebelum saya akhiri, ada lagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita siang ini? Bisa bertanya, Ibu? Oke, silakan Bapak. Waktu dan tempat, silakan. Ya. Saya sebelumnya terima kasih, saya peserta eksternal dari sini. Oke. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, cuma tadi agak kurang mendengar apa yang disampaikan Ibu karena lagi di perjalanan. Ya, mohon maaf kalau salah nih pertanyaannya. Pertanyaannya itu tentang plagiat.
di plagiat ini kalau seumpama kita mengutip sebuah undang-undang, apakah di situ di kutipan itu apabila kita koreksi di Google plagiat itu terdeteksi, tapi ini kan kutipan undang-undang kan tidak bisa dirubah, Ibu. Oh iya. Kira-kira gimana caranya itu menghindari dari keplagiatan itu? Ya, terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Nah, biasanya kan salah satu yang dilakukan untuk menghindari plagiat adalah melakukan parafrase. Jadi parafrase adalah menulis ulang kata-kata atau kalimat yang disampaikan di suatu buku atau tulisan lainnya dan menggunakan kata-kata yang berbeda tanpa mengubah maksudnya. Sedangkan kalau undang-undang kan otomatis hampir tidak bisa kita lakukan ya, kecuali kalau penerjemahan makna undang-undang tersebut. Nah, selama bahkan sebenarnya buku pun, kutipan dari buku pun tidak selamanya harus kita parafrase, tidak selamanya. Jika memang kita mau mengcopy kemudian mempaste, atau betul-betul mengutip sesuai dengan bentuk kalimatnya, itu bisa menggunakan tanda petik dan mencantumkan judul di belakang. Sepertinya memang di Turnitin itu masih mendeteksi sebagai suatu plagiarisme. Tapi kalau begitu kan bisa kita konfirmasi ke dosen pembimbing kita bahwa ternyata yang terdeteksi ini adalah bagian yang ini. Yang memang sengaja saya tidak sengaja saya tidak parafrase karena alasan-alasan ini kayak gitu. Jadi diutarakan saja alasannya. Oke. Bagaimana Bapak? Apa sudah jelas jawaban dari narasumber kita pagi siang ini? Iya, jelas, Bu. Oke, terima kasih untuk. Sedikit. Oh iya, silakan Pak. Ya, kan begini, Bu, mohon maaf nih. Seumpama kan minta usulan kepada Ibu peneliti ini terkait mengenai teori yang kita mau gunakan seumpama ini masuk di tesis, tidak apa-apa, Bu ya. Bu, melempati sedikit dari skripsi. Ya tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Bu ya. Silakan lanjutkan, iya. Oh iya. Iya. Ini kan kalau di umpama penelitian yang berbentuk tesis itu kita harus berlandaskan teori. Sedangkan teori itu ada beberapa yang menentukan bahwa bunyi teorinya tidak boleh dirubah. Umpama kalau di hukum ada teorinya Kelsen, ada Holmes, itu kan tidak bisa dirubah. Kata-kata apa yang menjadi pendekatan hukum yang ada di dalamnya. Nah, itu kan akan masuk apabila Ibu katakan tadi apa yang namanya untuk mengoreksi plagiat itu enggak boleh terubah juga hal itu. Apakah harus dirubah kata-katanya? Apa kita tidak melanggar kode etik di dalam eksternal penelitian itu ya, Ibu? Terima kasih, Bu. Ya, jadi yang sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa jangankan tentang hukum, bahkan kalimat pernyataan biasa-biasa saja yang umum saja di dalam suatu buku itu kadang tidak kita ubah karena mungkin ada esensi yang pada saat kita ubah akan berubah maknanya. Apabila ada kutipan yang kita rasa tidak bisa diubah, berarti tinggal menuliskan tanda petik dan mencantumkan sumber. Jadi ini teknik penyaduran ya, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Berarti hal-hal tersebut masuk dalam kategori kutipan langsung. Jadi kita mengcopy paste kemudian diapit dengan tanda petik. Seperti itu. Iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan, Bu, dan masukan. Oke. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Saya Pak Diden, Bu. Oke, dengan Pak Diden. Oke, silakan Bapak. Ini sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh narasumber tadi, bahwa memang sangat penting di dalam menjaga etika. Oleh karena itu, bahwa
salah satu penyebabnya adalah ketika etika ini tidak kita laksanakan. Dalam hal ini seperti begini, bahwa satu perilaku yang dilakukan oleh para siswa, misalnya saja antara dosen pembimbing dengan mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita telah kesepakatan dengan mahasiswa bagaimana untuk membantu mereka dalam hal menyelesaikan skripsinya, namun pada perilaku mahasiswa ini juga ada oknum-oknum yang tertentu, yaitu adanya mengulur-ulur waktu sementara biasa kampus sudah menentukan waktu jadwal. Ini seperti begini, ini akal-akalan memang juga seperti itu. Biasa terjadi yang seperti ini, jadi begitu kepepet baru dia datang kepada pembimbing. Ini satu perilaku hal yang biasa yang terjadi seperti ini. Nah, sehingga kita juga sebagai pembimbing merasa kewalahan karena itu kan bukan hanya satu saja yang dibaca, tetapi adalah banyak yang bisa dibaca, baik mulai dari judul, mulai dari latar belakang, kemudian perumusan masalah itu kan harus dengan searah dengan seperti itu. Tetapi dengan desakan yang seperti ini saya katakan ini adalah oknum mahasiswa yang yang seperti itulah. Ya nanti desaklah mau ujian Pak, gini dan begini. Inilah satu persoalan yang kita hadapi yang seperti ini. Bukan hanya baru satu kali menghadapi yang seperti ini, banyak kali yang seperti itu perilaku yang seperti ini. Jadi memang adalah ketika mahasiswa ini dengan melalui dengan webinar ini, mudah-mudahan dengan melalui hal yang seperti ini adalah satu perubahan perilaku kita. Ya kebetulan saya orang sosiologi. Ya, jadi satu perilaku yang harus dilakukan ini sehingga apa yang disampaikan oleh pembawa materi ini betul-betul ini bisa terlaksana dengan baik. Ini saya sangat bangga sekali kalau seperti begini, ya. Mudah-mudahan ini hasilnya yang bisa kita rasakan karena saya rasakan sekali itu pada para mahasiswa. Beberapa bahkan saya mengejar mahasiswa itu sendiri, ya. Bahkan ada lagi mahasiswa saya ini saya tidak tahu di mana bimbangnya. Saya kejar, cari linknya, saya hubungi lagi, tidak lagi. Ini yang menjadi persoalan. Padahal saya menginginkan adalah satu keberhasilan, ya salah satu keberhasilan adalah bagaimana kita membantu mahasiswa untuk menyelesaikan karya tulisnya yang seperti itu. Nah, jadi saya berpesan kepada mahasiswa seperti ini ya. Pada fakultas, kebetulan saya sendiri dosennya Bu, Unsa, saya sendiri, saya di sosiologi. Ya ini yang temukan, yang saya temukan, maka harapan saya ini kepada mahasiswa, marilah rubah dengan perilaku-perilaku yang seperti itu, adalah berkonsultasi dengan pembimbing sendiri. Karena kalau misalnya konsultasi kita lebih rutin, tentunya kan bisa bagaimanapun juga melahirkan kepada karya-karya yang kita harapkan bersama. Kita ini bukan juga sesempurna-sempurnanya, tapi Allah yang maha sempurna. Kita juga adalah penuh dengan kekurangan, tetapi minimal adalah sesuai dengan etika-etika di dalam penelitian ini bisa berjalan dengan baik. Inilah harapan Bu, saya bangga dengan Ibu. Kebetulan ini dari Sorong barangkali Bu ya. Sorong Bu ya. Iya. Ya, kebetulan ada teman saya mengajar dulu Ibu Fatimah Bu di sana itu. Iya. Pernah dekan 2, apakah itu kan di sana itu ya, sudah pindah ke UIN sekarang Bu, itu teman saya ya seperti itu ya. Oke, jadi itu terima kasih Bu pada penyaji materi. Mudah-mudahan ini ada bisa mempengaruhi kepada perilaku mahasiswa, utama etika ini Bu. Saya rasa misalnya karya-karyanya itu adalah sangat bagaimana komunikasi antara mahasiswa dengan dosen itu. Mudah-mudahan itu bisa lebih bagus. Tetapi kalau misalnya ya cepat Pak, begini Pak, saya mau cepat ini dengan waktu yang sekian. Nah, inilah yang kita juga sebagai pembimbing ini buyar, kita punya pemikiran seperti mau diapakan ini. Ya ini. Ya, jadi sekali lagi kepada mahasiswa utamanya perilaku jadi bukan hanya saja ini pada fakultas yang menjelaskan, tetapi semua fakultas yang ada di Unsa ini bisa berubah pikiran ya untuk memperbaiki karakter kita dalam rangka
berperilaku di dalam persiapan karya ilmiahnya. Saya rasa demikian, Bu. Terima kasih, Bu. Saya bangga dengan Ibu. Materi-materi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Diden yang sudah memberikan kita pencerahan lagi siang ini. Oke, sebagai penutup acara webinar kita siang ini, saya ingin meng-highlight beberapa poin penting yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu etika pada hakikatnya merupakan sopan santun, aturan, moral, tata krama yang tidak hanya diterapkan di kehidupan sehari-hari, namun juga sangat penting diperhatikan dalam penelitian. Ada banyak persyaratan yang harus kita patuhi guna menerapkan kode etik dan etika dalam penelitian, termasuk dokumen-dokumen sebelum melakukan penelitian, memperhatikan identitas responden, apakah dia mau dipublish atau tidak, tentang foto-fotonya, tentang identitasnya. Begitupun juga pada hewan atau tumbuhan, seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber kita siang ini. Dan yang terpenting adalah kita harus memperhatikan yang namanya psikologi dari responden. Bagaimana perasaannya, bagaimana responnya saat kita ingin mengambil data. Oke, saya kira demikian acara webinar atau diskusi kita hari ini. Adapun sebagai akhir daripada webinar hari ini, mungkin Ibu narasumber bisa memberikan close statement atau pesan dan kesan untuk para generasi milenial kita dan para peneliti-peneliti masa depan. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, baik. Singkat ya untuk terakhir bahwa sebagai mahasiswa berarti kita termasuk dalam golongan intelektual yang mana memiliki tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan di negeri kita. Jadi kalau bukan mahasiswa, siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di negara kita? Bagaimana ilmu pengetahuan di negara kita ini bisa berkembang jika bukan peran kita? Nah, salah satu metode pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan adanya penelitian. Kenapa negara-negara barat jauh lebih berkembang? Karena penelitian mereka jauh lebih banyak dibandingkan yang kita lakukan. Tapi apabila kita melakukan penelitian, tapi dalam penelitian itu ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, apakah falsifikasi, plagiarisme, atau fabrikasi, atau ada etika-etika yang kita tidak terapkan, bisa saja upaya kita mengembangkan ilmu pengetahuan justru pengetahuan yang sesat yang kita hasilkan, seperti itu. Jadi pun mungkin belum ada alat yang canggih untuk mendeteksi falsifikasi atau fabrikasi, tapi kembali lagi ke integritas kita sebagai peneliti. Tujuan kita meneliti itu apa sih? Tujuan kita adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi tanpa ketahuan pun, bukan tanpa motif takut untuk ketahuan pun, kita akan berupaya melakukan sesuatu secara berintegritas, karena kita menginginkan ilmu yang dikembangkan itu adalah ilmu yang benar, bukan ilmu yang sesat. Oke, terima kasih banyak Ibu pencerahannya hari ini. Oke, demikianlah sesi diskusi pada hari ini. Semoga memberi banyak manfaat bagi kita semua, terutama para peserta Zoom hari ini yang sampai pada detik ini masih antusias, masih sekitar 102 orang. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga kita semua mendapat berkah dari kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Misnaria Idrus SPD MA. Semoga ilmunya berkah, semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk mengambil alih kegiatan ini kepada Ibu Risma Asis Genisa SSM Home, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rahayu atas kesempatannya untuk memandu webinar kita kali ini. Dan akhirnya